Yoho, selamat datang di channel DOP Anime. Kepada nakama semua, silakan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, One Piece chapter terbaru, chapter 978 akhirnya telah keluar. Setelah pada chapter sebelumnya, kita disajikan aksi dari para kelompok topi jerami yang mengalahkan para penjaga pelabuhan Onigashima. Dan juga, pada akhir chapter kita dibuat penasaran dengan sosok yang telah datang ke kediaman Kaido, yaitu para Flying Six Tubiropo. Jadi kali ini, kita akan membicarakan hal-hal menarik apa saja yang terjadi pada One Piece chapter 978. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Pada cover chapter 978 kali ini, kita diperlihatkan kelompok bajak laut BG beserta Chiffon dan anggota bajak laut yang dipimpin oleh Lola sedang berbicara akrab di sana. Baiklah, kita masuk pada isi chapternya. Awal-awal panel memperlihatkan bahwa kapal selam milik Trafalgar Law telah menyelam ke dalam air sambil membawa beberapa anggota sarung pedang merah. Di sana terlihat ada Raizo, Ashura Doji, Kawamatsu, dan Okiku. Kemudian pasukan sisanya, seperti pasukan Ming, pasukan samurai di bawah pimpinan Bos Hyogoro, kelompok topi jerami, dan pasukan Kinemon beserta Denjiro pun sedang berangkat ke Onigashima melalui jalur atas lautan. Di sana khususnya di panel Kinemon dan Denjiro, terlihat raut wajah mereka, bahwa mereka telah menunggu waktu ini, yang jika mereka gagal, 20 tahun yang telah berlalu akan sia-sia. Dan tidak ketinggalan, bajak laut Kid pun melaju menuju pulau Onigashima di samping kapal Luffy. Setelah itu, panel langsung berpindah ke dalam pulau Onigashima. Di sana terpapar penggambaran yang sangat menakjubkan. Terlihat dengan jelas tengkorak yang dikatakan adalah sebuah gunung. Lalu di sebelahnya ada pedang raksasa yang menancap, yang membuat kami bertanya-tanya, kenapa ada pedang seukuran itu dan ada di sana? Dan patung-patung lainnya pun terlihat berukuran sangat besar jika dibandingkan dengan kapal-kapal pasukan Luffy yang sedang masuk ke dalam pulau. Kapal-kapal itu terlihat sangat kecil. Para pasukan Kinemon pun merasa takjub dengan kondisi pulau Onigashima yang besar ini. Lalu ternyata kondisi di sana, musuh sepertinya masih belum menyadari akan kedatangan pasukan Kinemon ini. Kinemon pun sampai bertanya-tanya apakah Kanjuro belum melaporkannya pada musuh. Kemudian adegan selanjutnya cukup simpel namun cukup menunjukkan kehebatan Usopp. Ketika Usopp melihat ada penjaga yang berada di dekat mereka, Usopp langsung menyambitnya dengan peluru tanaman penidur. Kemudian di sisi lain, Jinbe mengatakan bahwa ia telah mengerti tentang seluruh rencananya. Namun menurut Jinbe, jika kita datang dengan kapal sebanyak ini dan ada di tempat yang terbuka, mereka akan segera menyadarinya. Lalu yang terjadi setelah para samurai turun dari kapal, para samurai langsung menghancurkan kapal-kapal yang mereka naiki tadi. Melihat hal itu, Luffy pun terkejut. Lalu Usopp dan Chopper sambil ketakutan mengatakan, bagaimana dengan kapal Sunny? Mereka seperti ingin bertanya apakah akan dihancurkan juga atau tidak. Lalu Franky langsung marah dan berkata, jangan kau pikirkan itu, bodoh. Ketika para samurai menghancurkan kapal-kapal itu, Kinemon mengatakan hal yang sangat keren, bahwa kapal-kapal itu harus ditenggelamkan karena kami tidak butuh kapal untuk pulang. Di sana Brook pun terkagum-kagum akan semangat juang para samurai ini. Lalu Jinbe mengatakan akan bergegas untuk menyembunyikan beberapa kapal. Jika nakama sadar bahwa tugas yang Jinbe kali ini akan lakukan sebelum ada Jinbe biasanya dilakukan oleh Franky, yaitu menyimpan kapal di tempat yang aman. Kemudian setelah para samurai turun dari kapal, mereka segera bergegas berangkat dan mengobarkan semangat mereka untuk bertempur. Lalu tiba-tiba Chopper menyadari bahwa di seberang jembatan terlihat ada pasukan anak buah Kaido. Namun Tante Robin langsung menenangkan Chopper dan berkata, tunggu dulu Chopper, lihat baik-baik. Dan benar saja, para samurai itu ketika melewati jembatan, pakaian mereka dirubah oleh kemampuan Kinemon. Bahkan bajak laut Kid dan para anggotanya pun telah berganti pakaian. Mereka sekarang berganti seperti anak buah Kaido. Sungguh mereka sangat terlihat cocok dengan pakaian ini. Sangat garang sekali. Sambil memberikan penjelasan tentang kemampuan Kinemon yang bisa mengganti pakaian seseorang ini, Kinemon mengingatkan lagi bahwa pihak musuh itu jauh lebih banyak dari kita, yaitu bahkan bisa sampai 1:5. Jadi Oda di sini menekankan lagi tentang jumlah yang sangat dahsyat dari pasukan Kaido dan Orochi. Tidak lupa, Kinemon juga mengganti pakaian dari para anggota kelompok topi jerami. Dari peringatan Kinemon, intinya adalah Kinemon meminta untuk menghindari pertempuran yang bisa merusak pakaiannya, karena efeknya akan hilang.
Kinemon meminta para pasukan untuk tetap menyamar sampai para pasukan yang menyamar ini sampai di titik penyerangan yang akan dimulai pertempuran terakhir. Lalu panel berpindah ke daerah kastil di Onigashima. Di sana terlihat ada replika naga yang biasanya dimainkan oleh orang Indonesia ketika 17 Agustusan. Lalu akhirnya terlihat juga supernova yang membuat Kid sakit hati dan susah move on, yaitu Stretchman Apu. Dia terlihat sedang memainkan musik DJ dan juga diiringi dengan musik lainnya. Di sana terlihat seorang Queen sedang menjadi pemandu acara tahunan Kagura Emas ini. Sungguh banyak sekali anak buah Kaido yang hadir di sana. Queen menyambut satu persatu para pasukan yang hadir, mulai dari The Waiters, yaitu orang yang sedang menunggu giliran untuk makan buah setan Smile. Lalu The Pleasers, yaitu orang yang telah memakan buah setan Smile namun gagal. Kemudian The Gifters, yaitu orang yang telah memakan buah setan Smile dan mendapat kekuatan dari sana. Lalu Shin-Uchi atau Headliner, yang merupakan pasukan Elite Gifters. Ketika para pasukan ini dipanggil, mereka selalu bersorak-sorai. Dan selanjutnya yang dipanggil adalah Tobiroppo. Ketika Tobiroppo dipanggil, tidak ada jawaban dari sana, yang sepertinya memang mereka tidak pernah menjawabnya. Lalu Queen memanggil pasukan selanjutnya, yaitu para monster dan juga Numbers. Namun dari sorak-sorainya, mereka tidak kompak. Dan dari cara mereka bersorak, sepertinya mereka sangat unik. Dan juga ketika mereka dipanggil, mereka tidak diperlihatkan wujudnya. Jadi dari sini kita tahu dalam pasukan Kaido ini ada yang namanya para monster dan Numbers. Kemudian pasukan yang Queen panggil selanjutnya adalah pasukan Oniwa Banshu dan anak-anak Big Mom. Setelah dari panel kemeriahan Queen, sekarang kita akhirnya diperlihatkan panel-panel yang cukup keren, yaitu panel tentang munculnya para Flying Six Tobiroppo. Di sana terlihat salah satu Tobiroppo merasa sebal karena Queen menyebut mereka orang-orang aneh. Lalu dua orang lainnya terlihat saling mengejek. Dan salah satu Tobiroppo lainnya mengatakan hal yang menarik. Jika Queen tiba-tiba mati, menurutmu siapa yang akan menggantikan posisinya? Kemudian kata orang yang terlihat menghisap cerutu berkata, tentu saja kamu kan? Lalu X-Drake menjawab, enggak, aku tidak tertarik. Lalu terjadilah sedikit pertengkaran di antara mereka, khususnya dari karakter Tobiroppo yang bernama Uruti. Oh iya, di panel ini semua anggota Tobiroppo diperkenalkan, yaitu Uruti yang merupakan perempuan, lalu Peguan. Kemudian Wushu yang terlihat tidak suka dengan Uruti dan Pejuan. Lalu berikutnya adalah Black Maria, kemudian X-Drake dan Sasaki. Di sini, Black Maria terlihat memiliki perawakan yang sangat besar. Entah dia merupakan termasuk ras raksasa atau bukan, atau hanya manusia yang memiliki perawakan besar seperti Big Mom, Kaido, Shirohige, dan lainnya. Dan hal yang menarik di sini adalah dari perkataan Sasaki bahwa mereka dipanggil oleh Kaido karena keadaan darurat dan akan ada permintaan penting dari Kaido. Lalu di seberangnya Uruti berkata, bukankah ini adalah masalah keluarga? Kaido itu bodoh atau apa sih? Dari perkataan mereka ini, sungguh membuat kami sangat penasaran tentang apa permintaan Kaido dan apakah yang dimaksud oleh Uruti tentang masalah keluarga. Apakah hal ini berhubungan dengan anak Kaido? Baiklah, chapter 978 selesai di sini dan minggu depan tidak libur. Kesimpulan dan teori. Chapter kali ini memiliki chapter yang dimana kita benar-benar bisa merasakan keseruan konflik yang agak menurun. Tapi setidaknya kita bisa merasakan seberapa meriahnya pesta Kaido. Dan kita juga diperlihatkan 6 Tobiroppo milik Kaido. Dan untuk kekuatan para Tobiroppo sudah pernah kami buat teorinya beberapa hari yang lalu. Teori itu ditarik berdasarkan arc di masa lalu. Kami tidak yakin kami akan membuat teori yang baru mengenai Tobiroppo berdasarkan penampilan. Ya, lihat saja nanti. Namun yang jelas, kali ini kami ingin membicarakan mengenai karakter yang akan mati di Wano Kuni. Melihat Onigashima yang sangat luas dan besar, dengan jumlah pasukan serta orang-orang kuat, rasanya tidak afdol jika dari pihak protagonis tidak ada yang mati. Dalam manga sebelah yakni Naruto yang sudah terlebih dahulu melancarkan perang besar mereka, kita diperlihatkan karakter yang mati. Mungkin Naruto memang beraliansi dengan banyak negara lain seperti pasir dan lain sebagainya. Namun di perang itu, kita diperlihatkan bahwa Masashi Kishimoto juga membunuh karakter yang benar-benar dekat dengan Naruto sejak kecil. Karakter yang juga berasal dari Konoha, yakni Neji Hyuga. Sehingga mungkin dari perang Wano Kuni, dari pihak samurai mungkin akan ada yang mati. Kemungkinan besar adalah salah satu dari 8 sarung pedang merah. Namun kira-kira dari pihak Luffy, yakni dari pihak bajak laut, siapakah yang akan mati? Kematian Trafalgar Law.
Tidak lain dan tidak bukan, teori ini masih mengangkat orang yang sama, yakni Trafalgar di Water Law. Law merupakan karakter yang dimunculkan sebelum time skip. Ia membantu Luffy pada saat perang Marineford. Ia membangun aliansi bersama dengan Luffy. Ia merupakan karakter hebat dengan buah setan yang super efektif. Jadi kenapa Law akan mati di arc ini? Apakah ini berkaitan dengan operasi keabadian? Mungkin saja. Tapi poin terbesar kenapa Law akan mati di arc ini, kita akan menggunakan data dari dunia nyata dan menyambungkannya dengan data dunia One Piece. Kami pernah menyinggung bahwa arc Wano Kuni ini memiliki kemiripan dengan perang Waterloo serta kisah Momotaro. Karakter-karakter di dunia One Piece memiliki tanggal lahirnya sendiri-sendiri. Usopp lahir pada tanggal 1 April, yang mana 1 April identik dengan April Mop, dan itu relevan dengan karakter Usopp. Dan Kaido sendiri lahir pada tanggal 1 Mei. 1 Mei adalah kelahiran tokoh bersejarah yang bernama Arthur Wellesley atau Duke of Wellington yang pertama. Dia adalah orang yang terlibat dalam perang besar yang bernama Perang Waterloo pada tahun 1815. Dari pengetahuan sejarah yang kami baca, perang di Waterloo itu antara Prancis yang sendirian yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte melawan 7 koalisi atau pasukan koalisi yang dipimpin oleh Arthur Wellesley. Pada awalnya, ketika kami membaca sejarah ini dan mengaitkannya dengan dunia One Piece, kami kira Law adalah karakter yang menjadi kunci dari kekalahan Kaido. Namun pandangan itu sedikit berubah setelah kami mengetahui bahwa tanggal lahir Kaido dan Arthur Wellesley sama, yakni 1 Mei. Yang sepertinya karakter yang mencerminkan Napoleon Bonaparte-nya adalah Trafalgar di Waterloo. Mengingat nama Law ini merupakan dua perang yang sangat berkaitan. Dan dua perang tersebut merupakan perang terpenting yang dirasakan oleh Napoleon Bonaparte. Ya, meski kami tidak yakin bahwa karakter Arthur Wellesley itu benar-benar melekat pada Kaido mengingat tanggal lahir mereka sama. Layaknya Usopp yang tanggal lahirnya sangat melekat dengan sifat dan karakternya yang identik dengan April Mop pada tanggal 1 April. Namun setidaknya di antara 366 hari, Eiichiro Oda memilih tanggal 1 Mei. Yang mungkin itu merupakan clue terselubung mengenai Napoleon Bonaparte-nya dunia One Piece, yakni Law yang akan mati dalam perang di Onigashima ini di tangan Arthur Wellesley. Lalu mengenai operasi keabadian, sebuah skill ultimate milik buah setan OP-OP Nomi. Kami tidak terlalu ingin menyinggung hal tersebut, karena ya, kami tidak terlalu menunggu karakter Law menggunakan skill tersebut. Pertemuan Apu versus Kid. Apu merupakan salah satu karakter yang mengkhianati aliansi Kid. Kami sepertinya bisa merasakan mengenai rasanya dikhianati oleh teman sendiri. Dan sebetulnya, Eiichiro Oda sejak lama sudah mulai memunculkan konflik-konflik antara Kid dan Apu. Seperti saat sebelum time skip di chapter 498, kita diperlihatkan Apu dan Kid yang diperkenalkan dengan mereka berdua terdapat konflik. Satu lembar yang isinya berisikan konflik antara Apu dan Kid. Kemudian pada saat mereka dipertemukan kembali di chapter 677, kita diperlihatkan 3 bajak laut yang ingin membuat sebuah aliansi, yakni Kid, Hawkins, dan Stretchman Apu. Lagi-lagi di sini Apu membuat masalah dengan Kid. Ia mengacak-ngacak tempat persembunyian Kid dan melukai beberapa antek-antek biasa Kid. Yang akhirnya Kid lagi-lagi tersulut emosi karena perlakuan Apu ini. Bisa kami katakan bahwa Apu semenjak arc Shabaudi sudah banyak gaya di hadapan Kid. Dan melihat bahwa sang bocah banyak gaya ini mengkhianati Kid, sepertinya benar-benar sudah waktunya bagi Eiichiro Oda memperlihatkan kemarahan Kid dan benar-benar menghajar Stretchman Apu. Sebenarnya Hawkins juga ikut mengkhianati Kid, namun berbeda dengan Apu. Hawkins tidak membuat ulah ketika ia berada di hadapan Kid, sehingga kami lebih menunggu momen Apu dibuat babak belur oleh bajak laut Kid. Dan untuk teori mengenai alur Wano Kuni yang tersisa, mungkin sepertinya kami akan membuat videonya menjadi video khusus. Sebenarnya kami tidak menyangka bahwa Eiichiro Oda akan menggunakan konsep penyamar pada sebuah perang yang ia sebut sebagai perang yang lebih besar dari Marineford. Mengingat di Marineford, seorang kakek yang sudah tua itu langsung muncul di hadapan Sengoku dan kawan-kawan tanpa rasa takut dan menyatakan akan berperang untuk menolong Es pulang. Jadi sekian dulu pembahasan kali ini. Silakan tulis pendapat atau koreksi nakama semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece, yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini, atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silahkan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses.
Dan mengenai case One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan promonya belum sampai di sini. Setiap pembelian case-nya akan mendapatkan satu masker secara gratis. Promo masker ini hanya berlaku sampai tanggal 30 April. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime, dan terima kasih banyak.